kaki yang akan melangkah lebih jauh dari biasanya, mata yang akan memandang sesuatu yang berbeda dari biasanya, dan telinga akan mendengar cerita yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Inilah Gunung Slamet 3428 mdpl. Selamat pagi. Sekarang sekitar jam 6. Ini saya lagi berada di basecamp Gunung Slamet Jurang Mangu, Pemalang ya. Udaranya dingin banget. Dan itu tadi malam kita sampai sekitar pukul 3 malam dari Pekalongan. Dan itu ada Gunung Slamet kelihatan ya teman-teman. Aduh, itu Gunung Slamet kelihatan deket banget ya. Udaranya dingin banget. Mas Firman, bagaimana? Dingin? Nah, sehat ya? Persiapan naik kemana ini? Naik ke puncak Gunung Slamet. Briefing dulu ya. Tidak mungkin, karena saya pelakunya yang mengutin sampah itu loh. Karena itu 5 tahun aja nggak selesai satu tisu basah. Kalau tisu biasa nggak apa-apa. Kalau tisu basah mending ditaruh dulu. Nanti kalau pulang digunakan kembali. Itu saya nggak lihat isinya dengan kan. Dan pastikan air pembawaan air untuk diri pribadi itu minimal 2 botol. Berarti 3 liter per orang. Ya kan 2 botol kan 1,5 liter itu minimal. Neng jelingan bawa 2 botol dengan estimasi pendakian 2 hari 1 malam. Nah, pendakian 2 hari 1 malam itu ini pagian. Tapi ini saya joget lana kok duduk po. Ini petik saya ngayu. Ini namanya daun. Selamat datang di base camp pendakian Gunung Slamet via Jurang Mangu, Pulau Sari, Pemalang. Oke, kita mulai trekking ya. Ini mulai cuaca panas guys. Ayo guys. Halo guys. Mas Anam bagaimana? Cerah ya? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Close you. Puncak Slamet kelihatan guys. Teriknya matahari kali ini tidak menyurutkan semangat kami untuk mulai melangkah melewati jalan cor-coran yang menanjak menuju pos 1. Ya, jalur ini adalah jalur pendakian Gunung Slamet. Saya kembali lagi dengan jalan yang berbeda. Jurang Mangu menjadi pilihan rute kali ini. Puncak terlihat sangat jelas saat nafas kami mulai terengah-engah, padahal baru saja berjalan dari base camp. Mas Anam, bagaimana sampai pos 1 ya? Tap. Trekkingnya gimana trekkingnya? Trekking pol. Cek. Setelah pos 1 ini kita lurus ya dan melewati pohon pinus. Jalurnya lumayan landai seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman. Tuh, keren banget. Gunung Slamet yang memiliki ketinggian 3.400-an mdpl ini
menjadi gunung tertinggi di Jawa Tengah, bahkan menduduki peringkat kedua sepulau Jawa setelah Gunung Semeru di Jawa Timur. Bahkan menurut ramalan, jika Gunung Slamet meletus, Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian. Semoga saja gunung tertinggi di Jawa Tengah ini tetap aman dan selamat seperti namanya yang sudah tersohor kemana-mana. Jalurnya tertutup. Begini bisa dilihat. Setelah melewati pohon karet dan ladang tani, akhirnya kita semua memasuki kawasan hutan yang liar. Bahkan jalur pendakian pun hampir tidak terlihat. Dari sini sengatan matahari tidak begitu panas karena terhalang dedaunan yang rimbun. Satu persatu tanjakan telah kami lalui dengan mudah. Berjalan perlahan, yang penting bergerak, maju, bukan pasti berhenti, terus menyerah. Pendakian gunung bukan soal kuat ataupun lemah, tapi tentang kesabaran menawan capek dan segala rintangan yang ada. Kalau memang tidak mau capek, lelah, kepanasan, ya kamu jangan mendaki gunung. Tempatmu di rumah, rebahan, lalu main game. Waktu terus berlalu, tak kalah saya dan rombongan sudah mulai bosan dengan jalur yang super panjang. Apalagi pundak yang sudah panas sekali. Yang lebih kesel lagi adalah tertulis di papan petunjuk 100 meter lagi sampai pos. Tapi nyatanya lama banget, benar-benar lama. Ini pasti sudah 100 meter lebih saya berjalan. Tapi ya sudahlah. Yo, bagaimana trekkingnya? Mantap. Semangat. Ngantuk. Oke guys, jalurnya alami banget. Kadang ada yang tertutup ya, dan itu masih ada lumut-lumut yang menempel di pohon. Bisa dilihat jalurnya kayak gini ya. Dan nggak ada warung sama sekali. Ini jalurnya benar-benar alami. Adem, bisa dilihat ya, tuh menanjak. Jalurnya menanjak. Itu ada pohon lombong-lombongan ya, ini bong. Butuh imun. Untuk air mineral. Semangat. Jalurnya gini menuju pos 3, lumayan menanjak. 100 meter lagi. Sampai pos 3.
beristirahat sudah cukup, kami melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju pos 4. Di pos 3 ini saya tidak menemukan papan ataupun yang berhubungan dengan pos pendakian. Hanya tempat yang lumayan luas dan terdapat pohon besar. Jalan yang saya tempuh menuju pos 4 tidak menampakkan adanya tanjakan yang terlihat, tetapi perlahan menanjak, kaki bergerak semakin berat. Padahal beban keril sudah berkurang. Riuh suara hutan, burung-burung dan seisi rimba kali ini membuat telinga saya dan pikiran lebih tenang, diwarnai dengan canda tawa rombongan yang seakan mengobati rasa lelah. Sesekali tangan kita menyambar daun gatal yang membuat kulit sedikit perih dan gatal. Halo, capek mbak? Mas Anang, semangat Mas Anang. Jarum jam tidak lagi berada di posisi pagi hari, melainkan menjelang petang. Matahari yang tadinya berada di atas kepala, kini sudah mulai tergelincir. Seiring kaki kami terus melangkah semakin lambat, sedangkan waktu tetap stabil bergerak tanpa hambatan. Jalurnya begini guys, dan itu masih banyak pohon-pohon besar ya, dan berlumut, bisa dilihat di sekeliling. Nah ini ya, rimbun banget ya, jalurnya masih alami. Nah toh lihat. Dan ini daun-daunnya ini banyak sekali yang berlubang nih, nggak tahu digigit apaan. Ada burung, coba lihat. Kita barusan sampai di pos 4, barusan istirahat. Kita selesai istirahat langsung trekking ke pos 5. Jalanan estimasi sekitar 27 menit lah. Kita gas langsung dengan trek yang lumayan menanjak seperti itu ya. Jalur menuju pos 6 begini, tertutup ya, bisa dilihat hampir nggak kelihatan jalan tuh.
rimbun banget. Kita ke atas terus. Keren pokoknya. Wajah-wajah penat sudah mulai terlihat. Lapar, menahan haus, apalagi air yang kita bawa terbatas. Sedangkan di jalur jurang Mango ini tidak terdapat mata air. Kita harus pandai-pandai dalam memanajemen air bawaan. Rencana ingin mendirikan tenda di pos 8 gagal seketika. Beberapa rombongan terpisah dan hari sudah malam. Akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di sela-sela perjalanan menuju pos 8. Saya berharap bisa tertidur senyaman mungkin, ternyata tidak. Medan yang terlalu miring membuat saya dan yang lainnya saat tidur merosot ke bawah. Dan badan pun terasa sangat pegal sekali. Belum juga tertidur pulas, kami dibangunkan panggilan-panggilan Samit. Duh, ya sudahlah, berhubung cuaca cerah dan tidak ada angin, saya bergegas siap-siap untuk Samit. Sedangkan yang lainnya masih molor layaknya di rumah sendiri. Cahaya kuning kemerahan membentang garis lurus tepat di depan mata kami. Sudah jelas, saya tidak bisa melihat sunrise kali ini. Seharusnya bangun jam 3 pagi agar bisa melihat matahari terbit. Tapi saat ini saya tidak mengejar sunrise. Sepanjang perjalanan menuju puncak, banyak sekali buah-buahan yang bisa dimakan, semacam beri, apa-apalah warnanya merah. Rasanya asam-asam manis gitu. Sesekali kami menikmatinya sembari berjalan menuju Pelawangan. Blueberry, tapi kok kelirnya merah, Mas. Jadi gimana ini namanya apa ini? Raspberry, mantap. Ini Bisa apa? dimakan ya, Mas? Penipuan publik ini. Rasanya gimana? Rasanya asam-asam nyoy. Wis, mantap. Mantap ini. Asam-asamnya ini. Wis, keren. Banyak banget. Menuju pos 9 Pelawangan. Treknya ada lus tumbuh ya ini. Kita rekam nggih. Samane kok jeneng Arab. Gimana Mas? Gimana? Baik. Sehat ya. Mantap. Langit semakin cerah, tak kalah saya dan seperempat rombongan menyusuri jalan. Sampai Pelawangan, guys. Pelawangan. Bentar lagi puncak. Sesampainya di batas vegetasi, trek curam berbatu dan berpasir terlihat sangat jelas. Di depan mata, puncak terlihat sangat jauh sekali. Saya mulai melangkahkan kaki di atas bebatuan hitam dan tajam. Sesekali saya berpikir bagaimana berjalan tanpa menjatuhkan batu-batuan. Matahari sudah meninggi, sedangkan kami masih mencari jalan yang aman menuju puncak. Terlihat hamparan kawasan hutan yang lebat sekali. Rasanya nggak menyangka berjalan sejauh ini. Sungguh melelahkan. Berarti kita salah jalur Mas ya. Berarti ini yang jalur sebenarnya ada bendera sebelah kiri ya. Oh ya, itu bisa dilihat jalurnya ada bendera ya. Tuh. Lebih ekstrim.
berhati-hati harusnya. Mentari kian memanas, menghangatkan segala yang ada di bumi, termasuk jiwa-jiwa kami yang sudah menahan dingin sejak kemarin sore. Langkah demi langkah telah kami cicil, melewati bebatuan besar dan kecil yang menghambat perjalanan. Sesekali kita harus merangkak layaknya Spiderman. Sebentar lagi sampai puncak. Coba kita lihat. Sekitar pukul berapa ini? Oh, puncak ternyata. Alhamdulillah. Puncak. My God. Puncak selamat. Mantap. Mantap. Itu bawah sebelah sana. Mantap. Puncak guys, alhamdulillah. Suara ono. Bagaimana nih perasaannya? Senang banget. Mas Firman, bagaimana ini puncak pertama ya? Pertama selamat. Mantap. Padang apa itu itu? Padang apaan itu? Oreo. Enak banget ya. Jurang Mangu top. Pagi ini dengan cuaca yang baik, puncak Gunung Slamet berhasil kami jambangi. 3.428 meter di atas permukaan laut, Atap, Jawa Tengah. Turun guys, rambatan. Yan, weh kari.